Bertemu lagi dengan Kak Yo, kita akan melanjutkan diskusi kita untuk P yang pertama di dalam public speaking, yaitu persiapan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai S, select your material, maka saat ini kita akan membahas M dari SMART ya. M-nya adalah map out an outline. Jadi kita yang di langkah kedua ini memilih materi dan topik yang kemudian kita petakan secara garis besar dalam presentasi kita. Di dalam map outline ini ada 5 elemen dasar. Yang pertama adalah attention grabber, yang kedua adalah introduction, body, conclusion, dan yang terakhir adalah call to action. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah attention grabber. Ini di awal sekali dari presentasi yang nanti akan kita bawakan, kita rencanakan betul apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Bayangkan ketika pernyataan atau pertanyaan di awal ini mampu memikat hati dari audiens kita, maka dapat dipastikan audiens akan tetap tinggal di kursinya, akan tetap lihat video Anda, dan juga akan menyimak materi sampai dengan habis nanti. Itu yang pertama. Contohnya, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa siapa yang menemukan permasalahan di perusahaannya lebih awal dari pesaingnya, maka dia yang akan keluar sebagai pemenangnya. Contoh itu. Jadi menarik perhatian dari audiensnya, merebut perhatian dari audiensnya. Yang pertama, attention grabber. Yang kedua adalah introduction. Kita masuk ke sesi di mana ketika perhatian dari audiens itu sudah tertarik, maka kita melanjutkan dengan menulis pendahuluan dari presentasi kita. Ada 2 pertanyaan penting yang harus kita jawab dan kita sampaikan dalam pendahuluan ini. Yang pertama, apa manfaatnya? Apa keuntungannya buat audiens kita? Yang kedua, mengapa audiens harus peduli kepada materi dan kepada Anda di dalam presentasi Anda? Ini sangat penting, 2 hal ini, 2 pertanyaan ini yang harus Anda jawab, yang harus Anda pastikan audiens mendapatkan di awal, sehingga introduction itu akan menghasilkan pemikiran di audiens, wah ini keren buat saya, wah ini pas banget buat saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah body. Ini adalah inti dari presentasi kita. Susunlah rencana penyampaian di body ini dalam poin-poin yang tentu Anda sesuaikan dengan waktu atau alokasi waktu yang disediakan oleh panitia atau oleh penyelenggara. Dan usahakan ada kenaikan dari energi yang Anda lakukan di dalam melakukan presentasi ini. Jadi kondisi puncak itu akan di akhir dari body ini. Kita bisa menggunakan metode cause effect, kita bisa menggunakan perbandingan di dalam body ini, dan juga kita bisa membuat audiens kemudian menyadari betapa betul pendapat atau gagasan yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, semua skenario yang kita susun itu harus dipertimbangkan baik-baik. Tujuan, kesesuaian waktu, dan seterusnya. Itu di body. Dan yang terakhir adalah yang kedua terakhir adalah conclusion. Konklusi. Kita menyimpulkan apa saja yang perlu diketahui, yang sudah diketahui, apa yang perlu diingat dari materi kita. Di konklusi ini, Ibu dan Bapak, yang paling penting adalah makna atau pesan utama Anda ulangi lagi di dalam konklusi ini. Dan yang terakhir adalah call to action. Ini penting sekali karena yang akan diingat oleh audiens justru yang terakhir nih. Mereka harus ngapain? Mereka harus berbuat apa? Maka di akhir dari presentasi Anda tuliskan ini bahwa Anda akan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau outline ini sudah Anda tulis dengan bagus, ulangi lagi, baca lagi, sekali lagi, sehingga ini akan memudahkan kita. Bukan dihafalkan, tetapi nanti Anda akan berpedoman kepada outline itu. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan salam sukses.